Selamat datang di perjalanan di mana kebijaksanaan kuno bertemu dengan kehidupan modern saat ini. Kita akan menyelam dalam seni menjadikan diri Anda sebagai prioritas dalam kehidupan orang lain, bukan melalui manipulasi atau permainan, melainkan melalui prinsip ketabahan yang mendalam dan autentik. Tetaplah bersama saya saat kita mengeksplorasi cara menjadi mercusuar di lautan hubungan yang bersinar cukup terang untuk dilihat, dihargai, dan dihargai. Langkah pertama, memahami konteks dan masalah. Dalam pencarian kita akan makna dalam hubungan sosial yang rumit, kita sering menghadapi ketidakseimbangan yang mengecewakan. Perasaan bahwa kita lebih menghargai orang lain daripada mereka terhadap kita seringkali dibayangi oleh perasaan diremehkan. Filsafat Stoik menawarkan panduan dalam hal ini, yang berakar pada ajaran para pemikir seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus. Marcus Aurelius mengamati, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Sadari hal ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Ini menggaungkan keyakinan Stoik bahwa nilai sejati muncul bukan dari validasi eksternal, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Seneca menekankan pentingnya kemandirian dan ketabahan batin dengan menyatakan, jika seseorang tidak tahu kemana dia berlayar, tidak ada angin yang menguntungkan. Ini menggarisbawahi perlunya kesadaran diri dan memiliki pemahaman yang jelas tentang nilai-nilai dan tujuan kita sendiri. Epictetus dengan penekanannya pada dikotomi kontrol memperkuat pendekatan ini. Dia berargumen bahwa kita harus fokus pada apa yang ada dalam kekuatan kita, respons, sikap, dan tindakan kita, dan melepaskan kekhawatiran kita tentang bagaimana orang lain memandang kita. Detasmen dari validasi eksternal membebaskan dan memberdayakan kita untuk menumbuhkan rasa harga diri yang tidak bergantung pada pendapat orang lain. Langkah kedua, solusi dan penerapan. Untuk memperkuat signifikansi kita dalam kehidupan orang lain, kita perlu mengembangkan pendekatan yang bijaksana dan tulus dalam membangun hubungan otentik. Epictetus mengatakan, kita tidak dapat memilih keadaan eksternal kita, tetapi kita selalu dapat memilih bagaimana kita menanggapinya. Dalam konteks hubungan, ini berarti berfokus pada reaksi dan tindakan kita yang asli dalam interaksi dengan orang lain. Dengan melakukan hal ini, kita meningkatkan kualitas kehadiran kita dalam kehidupan orang lain, sehingga lebih mungkin bagi mereka untuk menghargai dan menghargai kita. Langkah ketiga, prinsip ketabahan. Prinsip Stoik seperti yang diajarkan oleh Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus memberikan wawasan mendalam tentang hubungan dan harga diri. Marcus Aurelius menekankan pentingnya refleksi diri dalam memahami nilai seseorang. Nilai seorang pria diukur dengan nilai yang dia tempatkan pada dirinya sendiri, katanya. Seneca berbicara tentang keseimbangan antara menjadi makhluk sosial dan menjaga kemandirian kita. Dia menyarankan kita untuk bergaul dengan orang-orang yang mendorong kemajuan kita, bukan yang meremehkan kita. Langkah keempat, tindakan praktis. Untuk lebih dihargai dalam hubungan kita, ketabahan menawarkan pendekatan pragmatis dan bermartabat. Marcus Aurelius mengajarkan pentingnya menghargai waktu dan kehadiran seseorang. Seneca menambahkan bahwa kita harus selektif dengan perusahaan dan waktu kita. Dengan sesekali menarik kehadiran kita membiarkan orang lain menghargai nilai kita secara lebih penuh. Langkah kelima, mengembangkan kesabaran. Kesabaran adalah bentuk benteng batin yang penting dalam filosofi Stoik. Marcus Aurelius percaya bahwa kedamaian batin kita tidak boleh bergantung pada peristiwa eksternal. Seneca menambahkan bahwa kesabaran adalah perlawanan sadar terhadap derasnya arus kehidupan. Epictetus menekankan pentingnya fokus pada apa yang dapat kita kendalikan. Langkah keenam, memprioritaskan diri sendiri. Memprioritaskan diri sendiri adalah langkah penting untuk dihargai oleh orang lain. Marcus Aurelius mengatakan, jika Anda tidak menghargai diri sendiri, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Seneca menekankan kebajikan perawatan diri. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus mengendalikan reaksi kita terhadap tuntutan orang lain. Langkah ketujuh, manajemen waktu. Seneca mengingatkan kita bahwa hidup ini cukup panjang jika diinvestasikan dengan baik.
Aristoteles mengajarkan bahwa kebahagiaan tertinggi dicapai dengan menjalani kehidupan yang penuh kebajikan. Plato menekankan pentingnya refleksi diri dan pertumbuhan pribadi. Mengelola waktu dengan bijak berarti fokus pada aktivitas yang memperkaya jiwa kita. Langkah ke-8. Otonomi Epikurus dan Stoik mengajarkan pentingnya penguasaan diri sebagai kunci kebebasan sejati. Carl Jung menekankan pentingnya individuasi dan pengelolaan emosi. Plato berbicara tentang pentingnya pemerintahan diri sendiri. Langkah 9. Memberikan perhatian penuh. Seneca mengingatkan kita untuk menghargai waktu yang kita habiskan bersama orang lain. Hidup, jika dijalani dengan baik, cukup lama. Dengan hadir sepenuhnya dan terlibat dalam interaksi kita memberi isyarat kepada orang lain bahwa mereka penting bagi kita. Mengundang apresiasi timbal balik dan memperdalam ikatan. Langkah 10. Menjaga keunggulan pribadi. Konsep Aristoteles tentang eudaimonia atau berkembang dicapai melalui aktivitas bajik. Dengan mengupayakan keunggulan pribadi dalam cara kita memperlakukan orang lain, kita memupuk hubungan yang tidak hanya berharga, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan dan kepuasan kita secara keseluruhan. Langkah 11. Mengelola ketersediaan. Marcus Aurelius menekankan pentingnya keaslian dalam interaksi kita. Sarannya, jangan buang waktu lagi berdebat tentang bagaimana seharusnya menjadi orang yang baik, jadilah orang yang baik. Dengan bersikap autentik, kita meningkatkan kualitas kehadiran kita dalam kehidupan orang lain, sehingga lebih mungkin bagi mereka untuk menghargai kita. Langkah 12. Melatih kebaikan tanpa pamrih. Melakukan tindakan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan adalah prinsip stoicism yang penting. Marcus Aurelius menyatakan, seringkali hal yang paling berharga adalah tindakan kebaikan yang tidak diketahui oleh siapapun. Dengan melatih kebaikan tanpa pamrih, kita membangun reputasi yang baik dan memperoleh penghargaan dari orang lain karena kebaikan dan ketulusan hati kita. Langkah 13. Mengembangkan rasa syukur. Rasa syukur adalah kunci untuk menghargai apa yang kita miliki dan orang-orang di sekitar kita. Seneca berkata, kebahagiaan adalah keadaan jiwa yang puas dengan apa yang dimiliki. Dengan mengembangkan rasa syukur, kita menunjukkan apresiasi kita terhadap orang lain dan hal-hal positif dalam hidup kita, yang pada gilirannya meningkatkan penghargaan mereka terhadap kita. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita dapat menjadi lebih dihargai dalam kehidupan orang lain dengan cara yang tulus dan bermartabat. Ingat, perjalanan menuju penguasaan diri dan kebebasan batin adalah perjalanan seumur hidup. Jadi, mari kita berusaha menjadi tuan atas hidup kita sendiri, tidak terpengaruh oleh validasi eksternal, tetapi berdiri teguh dengan kekuatan dari dalam. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik tombol suka jika Anda suka videonya dan jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa.